Anda kalau sering meningkatkan sholat-sholat ini, Anda akan dapati satu kenikmatan yang gak bisa dicari dengan uang dan gak bisa ditukar dengan materi. Silahkan nanti kalau tidak percaya Anda mulai turunkan menunya, maksimalkan itu. Masya Allah, ada orang-orang tertinggal, terlambat sholat fardu, perasaan biasa. Tapi nanti ketika halawatul iman muncul dalam diri, kenikmatan iman, ada orang tertinggal sholat nafilah, satu sholat saja dirinya sudah gelisah. Ya, terlambat bangun saya, terlambat. Padahal adzan subuh baru berkumandang, dia menyebut dirinya sudah terlambat karena ketinggalan tahajud. Tapi Masya Allah, ada perasaan yang tidak tenang dalam jiwanya. Ini menunjukkan ketaatannya sedang dalam puncak yang dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik. Sekarang apa hukumnya ini? Namanya nafilah, kan? Sifatnya tatawwu'. Hukumnya apa? Untuk menentukan hukum kita kembalikan kepada dalil syariat. Kita temukan misalnya di hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Bab yang ke-10, hadis yang ke-12. Qila bima ma'na jaa'a Arabiyyun, ya, atau jaa'a al-Arabiyyun min al-badiyah, ya, jaa'a datang seorang Arab dari kampung ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, maka dia berkata, bima ma'na, ya Rasulullah, atana rasuluka, ya Rasulullah, telah datang utusanmu kepada kami. Jadi ada murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat yang sudah mulai berdakwah sampai ke pelosok-pelosok. Maka tokoh di pelosok itu datang kepada Nabi, ingin mengklarifikasi, benar enggak ini utusan Nabi, benar enggak kalimat-kalimat ini. Ini adab yang luar biasa, ingin memastikan pelajaran ini benar atau tidak. Maka dia mengatakan, atana rasuluka, telah datang Rasulmu kepada kami, menyampaikan kepada kami tentang ajaran-ajaran kami mesti mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari. Apakah ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala shadaqa, dia benar. Maka dipastikan lagi oleh orang ini, hal amarakallahu biha, apakah Allah juga perintahkan kepada Anda dengan perintah yang sama? Masya Allah, ini orang Bandui, klarifikasi, tapi jenius, cerdas nih orang. Allah perintahkan Anda juga nggak mengerjakannya? Kata Nabi, iya, saya diperintahkan. Ya, dia ingin membuat sebuah timbangan, Saya diperintahkan, misalnya kalau Nabi enggak, masa saya diperintahkan Nabi enggak? Tapi dia juga berikan jawaban yang lain pada dirinya. Nabi aja diperintahkan, Nabi aja ngerjakan, masa saya enggak? Dia cara berpikirnya. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi, dekat dengan Allah, masuk surga tanpa hisab, masih sholat juga 5 waktu, sholatnya serius, sampai kakinya bengkak-bengkak, khusyuk luar biasa, dan luar biasa indah dalam kalimat-kalimat sholatnya. Masa saya bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, belum tentu masuk surga dengan mudahnya tanpa hisab. La haula wala quwwata illa billah. Waktu sholat tertinggalkan, sholat berantakan, tidak dijaga, makhraj belum jelas, cita-cita lebih daripada Nabi. Dia balikkan pada dirinya, sehingga itu menjadikan motivasi bagi dia. Ya, kemudian dia katakan lagi, ya, atana rasuluka fa amarana biz zakah, utusan Anda datang kepada kami merintahkan untuk zakat. Apakah ini benar? Kata Nabi, shadaqah. Kemudian dia tanyakan tentang haji, kata Nabi, shadaqah. Demikian seterusnya, sampai dia berkata, saya akan kerjakan semua yang fardhu ini, tidak akan pernah menambahnya, tidak akan pernah menguranginya. Yang fardhu ini tidak akan pernah menambahnya, tidak akan pernah menguranginya. Maka kata Nabi ketika dia pergi, fantalaqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqah wa dakhala al-jannah in sadaqah. Teman-teman sekalian, dia bertanya tentang yang fardhu, yang wajib, maka dijawab dengan yang wajib. Ketika dia mengatakan saya tidak akan tambah ini, tambahan ini disebut dengan tadi tambahan selain yang pokok. Maka hukumnya tambahan dari yang pokok ini diterangkan oleh para ulama tidak masuk dalam kategori wajib, diistilahkan dengan nama sunnah. Sunnah. Jelas? Dan banyak kalimat-kalimat Nabi menggunakan kata sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang mengerjakan sunnah kebaikan, meneruskan dari contoh-contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nafilah nama salatnya, tatawwu' sifatnya, hukumnya disebut dengan sunnah. Ini hukumnya. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Yang disebut dengan sunnah itu adalah bila dikerjakan, ini hukum. Bila dikerjakan mendapatkan tambahan pahala. Dan bila tertinggalkan, tak mampu dikerjakan, ingat bukan sengaja meninggalkan. Kalau sengaja meninggalkan menganggap remeh, Anda dapat dosa di sini. Bila tertinggalkan tak mampu mengerjakannya, maka tidak berkonsekuensi dosa. Nggak ada konsekuensinya. Tidak berdosa.